Halo, assalamualaikum. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menjelaskan matematika tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan garis bilangan, sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan. Sedangkan di tengah-tengah ada bilangan 0. Bagaimana cara membacanya? Contohnya ada negatif 9 dibaca negatif 9, 25 dibaca positif 25 atau 25. Nah, kemudian negatif 442 bisa ditulis negatif 442. Suhu di kutub utara 15 derajat di bawah 0 dapat ditulis negatif 15. Kenapa negatif 15? Karena suhunya ada 15 derajat di bawah 0. Di bawah 0 berarti ada di sebelah kiri ini. Makanya ditulis negatif 15. Kemudian ayah mempunyai utang sebesar Rp5.000. Bisa ditulis negatif 5.000. Ya. Utang itu sama dengan negatif. Kemudian lawan bilangan bulat. Ya, kita lihat garis bilangan di sini. Lawan bilangan bulat. Negatif 4 lawannya adalah 4. 3 lawannya adalah negatif 3. 10 lawannya negatif 10. Nah, itulah lawan dari bilangan bulat. Selanjutnya bagaimana kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat? Sekarang kita akan menurutkan terlebih dahulu. Ya. Masih dengan garis bilangan di sini. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, ya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Nah, bilangan bulat semakin ke kiri semakin kecil. 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, terus ke sana ke sebelah kiri nilainya semakin kecil walaupun angkanya semakin besar, tetapi karena ada negatifnya semakin kecil nilainya. Kita akan coba mengurutkan dari angka yang dilingkari berikut. Ada 5, 3, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 2, dan 4. Kalau kita urutkan bilangan bulat tadi dari yang terkecil, berarti urutannya negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, dan 4. Tapi kalau kita urutkan bilangan dari yang terbesar adalah 4, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 3, negatif 5. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan. Ya, kita akan membandingkan bilangan. Kita lihat di sini ada angka atau ada bilangan 0 dan negatif 8. Ya, 0 dan negatif 8. Kalau kita bandingkan 0 lebih dari negatif 8. Ya. 0 lebih dari negatif 8, berarti 0 lebih besar dari negatif 8. Selanjutnya ada angka negatif 200 kurang dari 20. Ya, negatif 200 kurang dari 20 berarti negatif 200 lebih kecil atau kurang dari 20. Ya. Negatif 200 lebih kecil atau kurang dari 20. Kemudian negatif 478 lebih besar dari negatif 488.
Negatif 478 lebih dari negatif 488. Ya. Atau misalnya kita punya angka negatif 75 kurang dari negatif 50. Ya, negatif 75 lebih kecil dari negatif 50. Walaupun ini angkanya lebih besar, kalau kita lihat sekilas ini angkanya lebih besar 75 dengan 50. Tapi karena ini negatif 75 kurang dari negatif 50. Jadi negatif 75 lebih kecil dari negatif 50. Paham ya? Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini contohnya yang pertama 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kalau kita menggunakan penjumlahannya dengan menggunakan garis bilangan, kita lihat ya. Garis bilangan di sini 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kita bergerak dari 0. Dari 0 melangkah maju 4 langkah. 1 2 3 4, berhenti di angka 4. Nah, 4 ditambah 5. Ditambah berarti maju terus ke sebelah kanan. Tadi di titik 4, kita maju 5 langkah. 1 2 3 4 5, berhenti di angka 9. Karena ditambah berarti maju ke sebelah kanan. Ya. Nah, bisa dihitung, ditulis di garis bilangannya di bawah ini. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti dari 0 garis bilangannya menuju ke angka 9. Kemudian kalau dilambangkan atau menggunakan simbol kelereng ya. Yang warna hitam itu diumpamakan bilangan positif dan yang warna merah itu diumpamakan bilangan negatif. Contohnya 4. Kelerengnya 4, yang warna hitam ditambah 5. 5 kelereng warna hitam sama dengan 9 kelereng warna hitam. Kemudian contoh kedua. Nah, contoh kedua di sini ada bilangan negatif. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Negatif itu hutang. Kita punya hutang 4 ditambah hutang lagi 5, berarti hutangnya bertambah banyak. Ya, berarti utangnya menjadi utang 9 nih. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Kuncinya positif ditambah positif itu pasti hasilnya positif. Kemudian negatif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Kita lihat ke contoh ketiga ya, bilangan positif ditambah bilangan negatif. 5 ditambah negatif 3 sama dengan 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Nah, ini bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, kita lihat garis bilangan. Dari garis bilangan 5 positif, kita melangkah 5 langkah dari 0. 1 2 3 4 5 ada di titik 5. Kemudian ditambah negatif 2. Karena ditambahnya negatif berarti kita mundur 2 langkah. Ya, dari tadi 5, angka 5, kita mundur 2 langkah. 1 2 berada di titik atau di bilangan 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Nah, kuncinya bilangan positif ditambah bilangan negatif, kita harus cari selisihnya. Selisih itu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Ya, kita harus cari selisihnya. Ambil tanda yang
angkanya lebih besar. 5 dikurangi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3 itu sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sama seperti itu. Kemudian pengurangan. Kita lihat pengurangan di sini contohnya 4 dikurangi 6. Nah, ini angkanya lebih kecil. 4 dikurangi 6. Kita lihat. Kita masih menggunakan garis bilangan. 4 itu kan bilangan positif. Kita melangkah 4 langkah dari 0. 1 2 3 4. Ya. Dikurangi 6. Dikurangi berarti mundur ke sebelah kiri. Kita melangkah mundur ke sebelah kiri sebanyak mundur 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Nah, berada di bilangan negatif 2. Berarti 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Ya, itu pengurangan. Kemudian selanjutnya adalah perkalian. Contoh, rumusnya ini ya. Positif dikali positif hasilnya pasti positif. Negatif dikali negatif pasti hasilnya juga positif. Karena itu sama dua angka yang sama, bilangan negatif dengan negatif hasilnya pasti positif kalau dikalikan. Tetapi kalau ada salah satu bilangan negatif dikalikan bilangan positif, pasti hasilnya negatif. Jika ada salah satu bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif dikali positif, negatif. Positif dikali negatif, negatif. Karena salah satu bilangannya ada negatif. Contohnya di sini, negatif 10 dikali negatif 9. Hasilnya pasti positif. Ya, 90. Negatif 10 dikali 9 negatif 90 karena ada salah satu negatif. 10 dikali negatif 9 sama dengan negatif 90 karena salah satunya ada negatif. Ya. Kemudian pembagian. Pembagian kuncinya di sini. Ya. Jika bilangan positif dibagi bilangan positif pasti hasilnya positif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif pasti hasilnya juga positif. Ya. Kemudian kalau bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya adalah negatif. Bilangan positif dibagi negatif hasilnya juga negatif. Ada salah satu yang negatif hasilnya negatif seperti perkalian tadi. Bagaimana sampai sini, cukup paham? Baik, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan operasi hitung pada bilangan bulat, operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Sebelumnya ingat dulu rumus Kukabataku. Kukabataku ya. Kukabataku itu urutan pengerjaannya, yaitu yang pertama dalam kurung dulu. Dahulukan yang di dalam kurung, kemudian kali atau bagi. Jika ada kali atau bagi, dahulukan kali atau bagi daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian tambah atau kurang, ya, berurut dari ruas kiri. Ingat ya, Kukabataku. Yang pertama, soal 2 dikali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Kalau kita mengerjakannya secara berurutan, 2 kali 5 kemudian negatif 6 atau ditambah 4 dibagi 2 secara berurutan, menurut ini apakah nanti hasilnya betul? Kita lihat ya. 2 kali 5 10 dikurangi 6 4, kemudian 4 ditambah 4 8 dibagi 2 4. Sedangkan pengerjaan kedua berdasarkan Kukabataku tadi ya. Kita lihat pengerjaannya yang ini ya. Yang pertama yaitu
perkalian terlebih dahulu. Kita di sini kan tidak ada tanda kurung, berarti kita perkalian terlebih dahulu yang dihitung ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya yang kedua yaitu pembagian. 4 dibagi 2 yaitu 2. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan. Ya. 10 ini kan tadi udah dikalikan. Ini udah dikalikan nih, 2 kali 5 10. Nah, kita lanjutkan 2 kali 5 10, 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 adalah 4. Yang ini berarti ya. 10 dikurangi 6. Tadi kan ini udah tahu hasilnya 10, 2 kali 5. Dikurangi 6 sama dengan 4. Kemudian yang terakhir adalah 4 ditambah 2. Ini kan tadi hasilnya 4 nih. Ya, ditambah, ini kan tadi udah dihitung. Tambah, tadi hasilnya 2. 4 ditambah 2 jadi hasilnya 6. Jadi menurut kalian yang mana yang paling benar pengerjaannya? Tentu saja yang kedua. Pengerjaannya seperti ini yang betul. Ya, ini betul. Sedangkan yang ini salah pengerjaannya. Hasilnya pun berbeda karena ini salah, pasti hasilnya berbeda. Pengerjaan yang ini salah jangan diikuti. Yang betul itu pengerjaannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal yang ada tanda kurungnya ya. Dalam kurung 25 ditambah 37 dikali 32 dibagi 4. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Berarti kita hitung terlebih dahulu ya. 25 ditambah 37 itu hasilnya adalah 62. Kemudian bilangan selanjutnya 62 dikali 32 dibagi 4. Karena perkalian dengan pembagian itu sama kuat ya, berarti kita mengerjakannya yang terlebih dahulu disebutkan angkanya, berarti perkalian dan pembagian. Langsung saja, berarti 62 dikali 32 baru dibagi 4. 62 dikali 32 itu 1984, kemudian dibagi 4 yaitu hasilnya 496. Jadi yang pertama kita dahulukan hitung adalah yang tanda kurung, yang ini. Kemudian yang kedua yaitu perkalian. Ini yang kedua, ini tulis hasil dari tanda kurung tadi, yang penjumlahan tadi hasilnya 62. Ditulis terus dilanjutkan 62 dikali 32 dibagi 4. Jadi perkalian terlebih dahulu baru pembagian, dan ini hasilnya. Mudah-mudahan penjelasan dari Bu Ika bisa membuat kalian menjadi paham dan bisa mengerjakan latihan yang sudah Bu Ika berikan. Oke, terima kasih.